Bapak Ibu bisa dengar itu adunan namanya Wahabi, aliran itu karena memahami Quran tak betul. Ada yang namanya Syiah karena tak betul memahami Quran. Ada yang namanya Mu'tazilah dari zaman Nabi itu itulah seperti itu. Nah, jadi kita ini pun harus kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, maka oleh sebab itulah Bapak-bapak Ibu yang berbahagia, kita bahagia hari, bahagia waktu, kita tak mungkin kan berpura-pura di dalam menyampaikan pengajian, karena memang begitulah ya yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita yang amat sangat terbatas ini. Bisa dipahami ya? Nah, maka untuk itulah Bapak-bapak Ibu yang berbahagia, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, yang harus kita jawab. Itu baru 2 pertanyaan. Oh, jadi begitu menakironya waktu mengaji. Berarti kita sampai kepada titik O, kosong, tak ada berlaku itu lah. Oh, itu menakironya dan kaji. Berarti kita sampai ke titik O. Kalau sampai kepada titik O, kemudian yang ditanyakan lain, maka berarti kita sudah sampai kepada kebenaran yang mutlak. Nah, Bapak-bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan janji yang tadi, kita akan pelajari ayat yang dibaca oleh adik kita tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 284 atau akhir-akhir daripada surah Al-Baqarah. Nah, kita lihat dulu arti lafziah. Bapak Ibu boleh lihat di layar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, artinya milik Allah apa yang pada langit dan apa yang pada bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh itu harus hendaknya kita mampu untuk memenggalnya. Nah, mengapa dipenggal? Supaya kita tahu arti cek-cek. Lillah itu 2 kata tu. Satu li, yang kedua Allah. Li itu artinya milik atau bagi, Allah jalil Allah. Ma satu kata, fi satu kata. Ma artinya apapun. Fi artinya pada. As-samawati satu kata. Nah, artinya langit. Wa ma 2 kata, wajib majib. Fi satu kata, ardi je. Nah, pada katanya itu li Allah ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ada 9 kata sampai di situ. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bahasa kitanya tadi milik Allah apa yang pada langit dan apa yang pada bumi. Nah, kita usulkan, kita susun. Lillah itu namanya itu jar dan majrur. Nah, al-jarru wal majrur muta'alliqun bi kainun. Tiap-tiap jar dan majrur itu ada sebelumnya tadi kainun tapi tidak dituliskan. Kainun itu artinya adalah. Telah ada, telah benar-benar ada. Nah, jadi balik arti lengkapnya. Adalah milik Allah apa yang pada bumi dan apa yang pada langit. Maka ayat itu, potongan ayat itu menunjukkan kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa pun yang dikatakan rububiyah Allah, Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan, Allah yang mengatur, dan Allah yang memelihara. Itulah yang terkandung dalam lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan rasa itu sudah dilimpahkan, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang berakal. Orang beriman kalau ditanya siapa yang menciptakan bumi dan langit, dia akan menjawab Allah. Tanpa belajar, tanpa sekolah misalnya, dia akan menjawab Allah. Kalau ditanyakan ke orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab Allah. Banyak dalam Quran itu pertanyaan seperti itu kepada iblis, kepada orang kafir. Ditanyakan kepada iblis, siapa yang menciptakan langit, dia juga akan menjawab adalah Allah. Nah, maka berarti
Rasa rububiyah Allah tadi sudah diberikan kepada seluruh makhluk yang berakal. Nah, kalau kita nak menjawab, siapa menciptakan langit, siapa menciptakan bumi, siapa mengatur segala-galanya, siapa yang berkuasa, kita akan menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah sampaikan pada ayat itu, tapi kita ulang-ulang. Nah, maka artinya apapun kiranya yang ada di bumi dan ada di langit itu adalah dari Allah, dari kehendak Allah, dari kuasa Allah. Tidak mungkin terjadi sesuatu kalau tidak ada kehendak Allah, kalau tidak ada izin Allah, kalau tidak ada kuasa Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan terjadi. Kita mengaji malam kini tidak mungkin kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua Majelis Taklim tadi kira-kira dari 5:30 lah menanti kami itu lalu kedua-duanya berdua istrinya. Tahu-tahu kami lalu tiba telepon dari rumah sakit, kakaknya masuk rumah sakit. Akhirnya tak jadi. Mengapa? Karena Allah berbuat seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, walaupun sudah diberikan rasa rububiyah itu kepada kita, tapi kita harus mantapkan kembali, harus diulang-ulang kembali. Tengoklah, lihatlah segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang terjadi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita tuh memahaminya? Tak ada letak dari Allah. Ambo mengaji kini dari Allah. Tak mungkin murid ambo akan mengecek kalau tak ada kodrat. Tak mungkin kodrat kalau membuat murid ambo itu berbicara kalau tak ada kehendak. Tak mungkin kehendak untuk berbicara kalau tak ada ilmu. Tak mungkin ada ilmu kalau tak hidup. Tidak mungkin hidup kalau tidak ada yang hidup. Jadi pada lahirnya mengaji kini ambo, suara ambo, tetapi pada hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib bapak-bapak dan kita untuk memahami seperti itu. Nah, seperti ayat dalam surat Al-Anfal itu, nah, kamu tidak membunuh, tetapi Allah lah yang membunuh. Masuk orang dulu mati musuh, tak kamu yang bunuh dia Allah, tapi Allah yang membunuh. Bahkan terang-terang Tuhan mengatakan, ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Ingat seketika kamu melempar, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Sewaktu kamu berbicara, bukan Allah yang kamu yang berbicara, tapi Allah yang berbicara terakhir. Sewaktu kamu duduk, bukan kamu yang duduk, tetapi pada hakikatnya adalah dari Allah kamu baru bisa duduk, kalau dari Allah tidak bisa. Kalaulah mantap itu bapak-bapak ibu yang berbahagia, inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tunan tauhid rububiyah. Oh iyalah mantap rububiyah. Perlu oleh kami belajar lain, lalu kami berhenti belajar. Itu baru sebahagian. Ada cik lain yang paling penting. Apa? Kalau tadi minallah, kini ilallah, kepada Allah lah. Tadi dari Allah. Artinya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, perbuatan kita, aktivitas kita, apakah yang diwajibkan atau tidak, maka kita perlu untuk mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya tadi dan seterusnya memang kepada Allah itu diberikan, diserahkan kembali keseluruhannya. Nah, kalau kita berniat, ya misalnya aku sholat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala, untuk Allah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah saja untuk mengukurnya. Kalau tauhid rububiyah kita tadi sudah mantap, bah tauhid uluhiyah kita, cari perasaan-rasa yang ada di dalam diri kita. Itulah dia rasa takut. Ya, ada enggak ada pakai rasa takut di situ? Enggak ada, dia biasa. Apakah takut itu memang sudah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kepada yang lainnya nomor sekian? Kalau begitu berarti rasa takut sudah tertuju kepada Allah. Kita ada rasa harap. Ya, dan ada seorang pun yang tidak mempunyai rasa harap. Pertanyaannya, apakah rasa harap itu tadi sudah kepada Allah
atau lebih kepada yang lain daripada kepada Allah, kita harus tahu. Nah, kalau andai kata seluruhnya itu sudah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi ada dua tauhid, tauhid rububiyah dan kemudian tauhid uluhiyah. Nah, maka kedua tauhid tadi itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dikecilkan tertuju kepada Allah, dari Allah tadi kepada Allah berbalik. Jadi berarti Allah itulah pusat tadi himpunan ikan, kalau istilah biar tuh yang perlu kita ketahui. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Allah itu nanti akan dapat kita lihat. Allah itu punya zat, Allah itu punya sifat, Allah itu punya asma, Allah itu punya af'al. Zat Allah, kata Nabi, tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kamu, mengajilah kamu tentang sifat-sifat Allah. Jangan kamu kaji, jangan kamu belajar tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena zat Allah itu tidak akan bisa dicerna, tidak akan bisa diterima. Jangankan oleh manusia biasa, Muhammad pun tidak bisa, Nabi pun tidak bisa. Sewaktu Nabi Musa minta supaya dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, mentajalikan Allah kepada gunung akan wajahnya, maka hancur gunung. Musa melihat gunung hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pun jatuh pingsan, tak sadarkan diri pada saat itu. Jadi jangan cuba-cuba mengaji tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian zat itu pasti mengandung sifat. Ya, pasti ada sifat. Nah, para sifat itu 99 menurut perhitungan ulama. Kalau kita kaji dalam Quran, sifat Allah itu terlampau banyak, sangat banyak. Tapi yang perlu kita ketahui adalah 99. Salah satu dari yang 99 itu adalah namanya mutakallim, artinya berkata-kata Allah Subhanahu wa taala. Atau perkataan Allah itu kalamnya Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia kafir. Tapi kalau dia katakan Quran itu adalah sifat Allah, maka itulah yang benar. Nanti mau dalam Quran itu bukan tulisan itu, tetapi makna yang kita singgung seketik tadi, ya, yang tersembunyi dalam kata per kata, itulah makna dan itulah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sifat itulah yang diberi nama. Kalau sifatnya pengasih, penyayang, diberi nama sifat tadi dengan Rahman wa Rahim. Kalau Allah itu maha perkasa, tak pernah menandinginya, gagah perkasa, diberi namanya sifat itu dengan Aziz. Nah, kalau Allah itu bijaksana, dan diberi nama dengan Hakim. Jadi antara sifat dengan asma itu sama. Nah, itu makanya kalimat Allah itu alif tu lam lain dimusyadadahkan keduanya. Jadi Allah. Nah, tinggal haji, apa itu? Afalnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada, apapun yang terjadi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi konsep huruf Allah itu alif lam ha. Itu yang ditunjukkan oleh kalimat tadi adalah milik Allah itu. Milik orang yang mempunyai sifat itu, milik sifat, milik asma, milik af'al, itulah segala sesuatu yang ada di bumi atau yang ada di langit. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita baca Quran itu dengan bacaan saja tak akan menyentuh kita. Tapi kalau kita mulai menanya-nanyakan apalah penyentuhan Tuhan yang terkandung di dalam kalimat itu, mulailah kita akan terseru-seru. Dan kalau sudah jelas oleh kita bahwa inilah yang terkandung di dalam ayat yang sependek itu, maka akan hancurlah rasanya diri, akan hilanglah rasanya badan, akan timbullah pada waktu itu hanya kuasa Allah semata-mata. Sehingga dituliskan di dalam batang kaji dengan bahasa yang indah, artinya hilang huruf, hilang suara, datang rasul pada diri, rasul hilang dua Tuhan, bersatu dengan alam yang tinggal hanya Allah semata-mata. Itulah hidup
nan dipakai itu sudah mati nan ditopang. Maka oleh sebab itu cari di dalam zikir, lakukan dalam sholat, biasakan dalam hidup, sudahi di waktu akan berpulang, di waktu angin nambah tiwi, di waktu ombak nambah sabuang, untuk terima nyula poka, kudorat nyula hadi pada waktu itu, dayu pun datang sama sekali pada waktu itu di saat itu. Kalau dah jalan dan kini Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita akan karam di saat itu nanti. Maka keimanan kita akan berganti dengan kekafiran di saat itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, tidak fitnah mulai ada bisa diikuti. Jadi anak ketika kaji tadi Al-Quran. Caranya baru mengetahui. Mungkin kita mengetahui lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sudah berulang kita baca. Artinya kita tahu milik Allah apa yang pada langit dan apa yang pada bumi. Tapi kiranya jauh di dalam kita terletak dua hal, yaitu rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mempunyai rububiyah tidak mempunyai uluhiyah, maka itu sama saja dengan makhluk lain. Rububiyahnya hebat, tapi tidak ada uluhiyah, sama dengan makhluk lain. Siapa yang mempunyai uluhiyah tidak mempunyai rububiyah, ini adalah mustahil. Apa? Mustahil, tidak mungkin. Orang yang tidak ada rububiyahnya, tidak ada uluhiyahnya, ulaika kal an'am, mereka itu sama dengan binatang. Balhum adall, bahkan mereka itu lebih daripada binatang itu sendiri. Maka oleh itulah itu harus antisipasi sejak dari kini. Bacanya bukan harus dapat, tapi harus mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau harus utul. Itu makanya Nabi menyampaikan utul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari buaya sampai ke bawah. Lain kira-kira tak paham sini sampai kita sudah. Ya, lain. Cuba jadi pijamkan makro seketika ini. Ya, nah lalu baca itu. Coba tulis. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Qur'an. Baca kedai ini poin. Ikuti. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sekali lagi nyatakan di dalam diri kita bahwa tidak ada satupun dari kuman sampai gajah, dari bumi sampai langit, dari lahir sampai batin yang tidak dimiliki oleh Allah, yang tidak bakjanya Allah, tidak ada satupun. Kita sendiri sehelai rambut tidak ada memiliki itu, tapi adalah milik Allah. Serukan secepatnya kepada Allah kalian. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kerojo pun memahami itu, kerojo hati. Di dalam hati kita rasul itu terletak. Kalau lah masuk tadi dari dua, dari kaji, lah masuk ke dalam muka kita, tersimpan dalam hati. Oh, milik Allah satunya. Sehelai rambut pun tidak ada milik Allah. Buktinya apa? Kalau kita lah memiliki rambut, kita tidak kena mau putih, tidak kena mau gugur, tapi ternyata ada orang yang memiliki, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa intu bedu ma fi anfusikum. Kalau kamu nyatakan di dalam perbuatan, dalam perkataanmu apa yang ada dalam dirimu itu, apa tadi? Rasul Budiya dan Rasul dinyatakan atau tidak? Al-tufuhu, atau kamu sembunyikan habis-habisan. Jangan main-main. Yuhasibukum bihillah. Allah tetap memperhitungkan kamu tentang itu. Nah, sianu dinyatakannya di dalam tidak ada, Allah tahu. Sianu ada di dalam hatinya rasa rububiyah dan uluhiyah, tapi tidak keluar. Aduh, diketahui Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan oleh Allah. Sianu ada rasa rububiyah uluhiyah di dalam dirinya,
kemudian yang ucapkan dengan lidahnya, lakukan dalam perbuatan, Allah memperhitungkan seluruhnya. Nah, maka inilah yang harus dimantapkan agar hilang sumbatan kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah mencontohkan cincin emas. Ya. Kalau diminta ke ibu-ibu, bapak-bapak kini mencari cincin emas saja jari-jarinya, kemudian diciumkan batu. Ada cincin di dalamnya? Aduh, nampak di cincin tadi. Ya. Nah, kemudian kita beramal. Semakin tinggi peduli kita kepada cincin, maka amalan kita akan dihambat oleh cincin itu. Allahu Akbar, berarti cincin yang maha besar, karena itu menghambat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita nanti betulkan rububiyah dan uluhiyah, maka amalkan, maka cincin itu akan berguguran dari dalam hati. Harta akan gugur dalam hati, pangkat jabatan akan gugur dari hati. Maka sewaktu bergugurannya keseluruhannya itu dalam hati, baru apa yang kita ucapkan langsung dengan Allah. Itulah yang dikatakan bermunajat dengan Tuhan. Nah, cincin tadi masalahnya. Nah, nanti kita kalau bertanya nanti dia beli ada cincin atau tidak, kita selesaikan nanti. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, Al-Quran itu menimbulkan khilafiyah. Selagi ada payung Al-Quran dan Sunnahnya, khilafiyah tadi benar sama sekali. Dan Quran itu menimbulkan penyimpangan, maka penyimpangan itu tidak dibenarkan oleh Islam. Nah, contohkan je, pernah dulu penduduk Madinah itu mengkhianati Rasul, satu suku mengkhianati Nabi. Perjanjian dikhianati. Nah, lalu setelah selesainya salat zuhur, Nabi memerintahkan kepada sahabatnya, perangi suku itu. Nah, di situ kalian berkau salat asar. Itu perintah kedua. Tadi ya, perangi suku nanti anak tadi. Di situ kalian di kampung itu kalian nanti sembahyang asar. Terangke suki. Tiba di tengah jalan waktu asar masuk. Kalau kan di situ di kampung itu sembahyang, waktu bila? Maka sahabat pada waktu itu berselisih. Adun mengecekkan kita harus sholat di situ. Adun mengecekkan Rasul kan juga kita sholat di situ. Pecahlah menjadi dua. Akhirnya memang ada yang sholat di jalan, ada yang sholat di situ. Nah, persoalan itu ditanyakan kepada Rasulullah. Jawab Rasul apa? Benar kedua-duanya. Mengapa? Aku dulu tadi sholat itu di kampung itu. Tapi aduk ini yang berinisiatif. Kalau di situ sembahyang betul talambek ukatulai, di akhir ukatul sembahyangnya dulu benar. Orang yang sembahyang di situ walaupun di akhir ukatul maka juga benar. Itu yang dimaksud dengan khilafiyah. Nah, maka khilafiyah itu akan lahir dikarenakan Quran. Maka kedua-duanya adalah menjadi benar. Satu hadis misalnya, apabila kamu takbiratul ihram, maka lipatlah tanganmu di atas dada, ya di atas pusat. Ya, ada orang yang memahami dia tepusek nyututui puseknya. Ada orang yang memahami dia tepusek tadinya genjek kates kita. Ada orang yang memahami dia tepusek tadi dia pekorna anak jali bona dia tepusek di bawah pusek. Nah, khilafiyah, mai betul. Sadonya itu mengapa? Karena Nabi mengajarkan lipet tanganmu di atas pusat. Ada tak betul di bawah pusat. Ya? Atau di samping dadu, kalau bayang itu. Ya? Itu nanti tidak betul. Itu namanya penyimpangan itu yang semacam itu. Perlu diluruskan, jangan disalahkan. Nah, jadi Quran akan menimbulkan khilafiyah. Nah, dan kemudian Nabi SAW sudah salat berjamaah, Nabi tadi berpaling menghadap ke berjamaah. Ditanyakan kepada Nabi, mengapa engkau berpaling ya Rasul? Aku mengisyaratkan kepada jamaah, kalau ada yang perlu pai copek, pai leleh. Jangan tersabi leleh. Ya. Jangan berdua leleh, pai lah kalau mendarat, kalau perlu pai.
Pada suatu saat Nabi tadi itu menggendengnya kepada jamaah sudah salat, sudah salat. Tanyakan kepada Nabi, mengapa engkau menggendeng ya Rasul? Ya mungkin sebagian jamaah ada yang perlu capek, ada yang perlu gabe. Jadi artinya kalau sudah sholat, iyo mendadak, iyo sangat dibutuhkan, sangat krusial kepentingan kita. Tak usahlah kita kata sabi, tak usah berdua, wali sajalah. Tapi kadang-kadang dek karena itu naringan terasa di dalam beragama, selalu dicari naringan, ikon dan diamalkan. Sudah sembahyang, tak dua-dua lagi, berangkat saja. Padahal tidak ada yang dituju, tidak ada kepentingannya yang lain, yang tinggalkan doa. Maka orang itu kecil Nabi adalah orang-orang yang ajib kepada Tuhan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa muhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah. Itu salah satu contoh. Nah, dan kemudian ada orang yang mengatakan, Nabi mengatakan, ya, ud'u, menyerulah kamu, pakai wawu, jangan. Ud'u berarti berdoa bersama-sama. Nah, ada pun Nabi mengatakan berdoa itu harus sendiri-sendiri. Apa dia? Tanya dulu sumbernya ilmunya. Mengapa Nabi tadi menyuruh kita berdoa bersama-sama? Karena itu mutakalimah al-ghair. Itu bersama-sama kini berdua misalnya. Siapa yang tahu kini dua siang dan muka boleh Tuhan? Tidak ada jaminan itu doa buya kamu kabul. Tidak ada celaan doa orang yang tidak dikabul, tidak ada. Jadi maka oleh sebab itu perlu berdoa bersama-sama. Tapi pada suatu saat Nabi pun berdoalah sendiri-sendirian sesuai dengan kebutuhan kamu. Artinya lihat kebutuhan kita. Ya, misalnya kita anak kita lah 21. Ya, imam tadi anaknya tak ada. Lalu dia berdoa kata, Allahumma ighfir bunayya ya Allah ya Tuhan, perbanyaklah anak dia ya Allah, karena dia tak beranak. Dan kita di belakang dah 21. Kalau sama-sama aja deh. Kan tak mungkin sama-sama boleh. Nah, maka kalau dapat, tidak syukur dan puji Allah. Dalam banyak anak dan banyak dapat anak juga. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, di dalam Islam, di dalam Quran itu menimbulkan khilafiyah dan kemudian menimbulkan penyimpangan. Penyimpangan pula yang harus diawasi. Kalau perselisihan itu tidak mengapa, karena sama-sama dipayungi oleh hukum. Nah, yang paling kini kau ditonjolkan di dalam pengajian-pengajian, kalau ada orang mati, tidak boleh menjamu karena mayat, kan itu? Ya. Apakah itu salah atau tidak? Penyimpangan itu. Mengapa? Tidak ada Nabi melarang, ya, memadukan jamuan di rumah orang mati. Tidak ada Nabi pernah melarang. Dan dilarang oleh Nabi apa? Jamuan lil maiti. Lili tadi ukur apa tadi? Untuk mayat. Lewat mati, dia wajar digulai partai, dibuat gulai partai, campur dia bung sawit, bundur ke kubur. Itu yang haram. Tapi kalau makan di rumah orang mati tidak ada larangan bapak. Jadi penyimpangan itu sering terjadi dalam kehidupan kita di permukaan. Hampir-hampir para ulama berpetuah masa kini. Kejeknya cincin itu adalah syirik. Bercincin itu syirik. Pertama dulu kita harus tahu, yang syirik itu di mana tak ada? Dalam perasaan. Kalau kita menganggap cincin kolah yang bermanfaat, baru rububiyah Allah tertandingi, uluhiyah tertandingi, syirik namanya. Tapi kalau kita pakai kalau dek rancak, maka itu tidak syirik. Mengapa? Innallaha jamilun wa yuhibbul jamil. Allah itu kasih kepada yang indah dan kemudian Allah itu indah dan kasih kepada yang indah. Boleh, tetapi pandai ilmunya harus ada. Jadi mungkin besok ditanya ya, siapa yang cincin kita? Misra. Tanya Misra. Baru cincin orang dulu. Boleh bertua itu kan? Sajak cincin dia mual sakidan neraka. Nah, ditanya besok siapa yang sama yang dari cincin? Siapa cincin? Tanya ke sila. Tapi cincin orang nak ambil itu kan engkau yang berkuasa, tapi cincin itu hanya untuk permainan, permainan mata. Jatuh.
Itu makanya nabi-nabi Allah itu bercincin. Sulaiman bercincin, Daud bercincin, Muhammad SAW pun bercincin, tapi dengan ilmunya. Itu yang tadi, dengan ilmu kita mengamalkan sesuatu itu. Ingin bapak-bapak ibu-ibu mencari cincin Nabi? Tentang Nabi. Nabi Adam di Hijr Aswad dan Ka'bah, Nabi Muhammad SAW. Inilah rumah peninggalan Nabi, kisah Muhammad SAW full. Nah, ubah subhanallah, tanda-tanda kiamat. Nah, kenapa tak ini dalam Quran dari bercerita. Nah, jadi cincin Nabi itu di bawahnya bertulis dengan Muhammad, di tengahnya bertulis dengan Rasulullah, di atasnya bertulis dengan Allah. Ya, tulisannya. Jadi maka oleh sebab itu Muhammad memakai itu bukan karena mendewakan, bukan karena mengagungkan cincin, tapi hanya semata-mata untuk muamalah. Jadi kita lihat, tidak salah dicari itu ayat tersebut semua orang. Kau masuk dan di London dulu jadi ya. Jadi kita pada tua aja ya Bapak Ibu. Kalau kemana jadi ya. Itu biar kamar asli kok. Jadi jelasnya disumui Joko ya Iwan. Joko Presiden Amerika. Nah, kembali kita kepada persoalan pokok. Jadi memang ilmu sangat kita butuhkan. Jangan diberi tanpa ilmu. Nah, kalau andai kata proses itu sudah kita jalani, iyalah kita tuntut ilmu pengetahuan dengan sesungguh hati. Ia tak salah kita menuntut lain. Maka pada waktu itulah kita akan tahu nanti betapa ya apa yang paling tinggi kedudukannya di permukaan bumi. Maaf ya. Pertama sekali manusia sesayang apapun kepada kita tetap akan dikalahkan oleh sayang ibu bapa. Benar tak? Hah? Lihat dua orang menemu mati di menolong kita. Tapi lihat tu Abu Bakar itu cuma Sayyidina Umar membantu Nabi Muhammad SAW. Tapi pada umumnya sayang orang kepada kita akan dikalahkan oleh sayang ibu bapa itu sendiri. Nah, paham? Suatu yang bisa pokoknya bunyi. Kemudian kasih sayang ibu bapa itu dikalahkan oleh kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Kasih sayang Rasulullah SAW itu mengalir melalui namanya itu adalah syekhul, melalui guru-guru, melalui para ulama, melalui itu dikalahkan dengan kasih sayang apa adik itu dia di Rasul tadi yang mengalir melalui guru-guru. Itu makanya Nabi mengatakan itu salah diselewengkan kadang-kadang untuk mengajar. Siapa yang durhaka kepada guru maka 3 hal akibatnya akan terjadi. Yang pertama akan dicabut pemahaman ilmu pengetahuannya. Yang kedua akan disusahkan hidupnya. Yang ketiga akan dicabut imannya nanti di waktu mati. Siapa yang menyampaikan? Orang yang durhaka kepada guru. Persoalannya guru tu bapak guru yang berbagi. Dan kita nak guru tu siapa? Pergi godang pakai jubah, pakai serbannya, pandai bahasa Arab seketik-seketik. Itu yang kita cekkan guru. Yang dikatakan guru itu adalah ahlul zikri. Arti ahlul zikri tadi orang yang mengerti tentang Al-Quranul Karim. Itulah guru pada hakikatnya. Nah, tidak boleh kita durhakai. Maka siapa mendurhakai atau sampai kepada mencaci atau sampai kepada keinginan untuk binasakan, tunggu, maka mereka tadi seolah-olah sedang perang dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kau ambu ahli benar di Quran, ambu bukan bertindak sebagai guru ini ke, tapi ambu hanya sebagai murid sedang belajar bersama-sama dengan kita. Jangan salah hati. Nah, maka oleh sebab itu, nah Allah mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun.
bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Ahli zikir itu dek itu berjual Allah pakai panjangan, pakai tasbih je Allah 10.000 kali 1000 malam. Sudah tu bertanya wak kenyo. Akhir-akhirnya betul pertanyaan tadi tidak dijawab. Dibuatkannya kita kaji tadi. Tak boleh bertanya ke guru. Karena itu kalau tak terjawab di guru atau malu guru. Akhirnya namanya durhaka kepada guru. Kalau durhaka kepada guru tadi, durhaka kepada Rasul. Kalau durhaka kepada Rasul, durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sebenarnya dia itu tak obey jawabannya. Jadi kadang-kadang guru dia itu jadi kalau tanya akhirnya seolah-olah dalam batinnya tu mengecek. Sedangkan dia dia tak obey guru lah kalau dia. Tapi dia cari alasan tak boleh durhaka kepada guru kerana durhaka kepada Allah namanya sekadar itu. Balayak kini tu buru-buru dan semacam itu. Kemakanya tadi Ambo sampaikan, ya, Ambo lalu suruh dia mengaji, lalu suruh dia mencari ilmu pengetahuan. Tak dapat dapat ilmu popularitas tu, tak dapat tuah tu. Mengapa? Kerana memang awak tak mencari tuah, itu mencari penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang yang pandai bermain basa-basi tadi, main lidah tadi, ya, tak tahunya ciolahnya tapi nyukur yang paling berkuat dituahkan lagi. Nah itulah mencelakakan kita umat di akhir zaman ini. Jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, yang patut kita sedihkan kini apa? Iaitunya kita sudah kehilangan guru-guru yang seharusnya kita jadikan guru, sehingga kita kini telah susah mencari guru hidup. Buya Hamka lah mati, ya Syarif Air Sultan Mansur lah mati. Saya sudah itu guru-guru banyak itu kalau di Jawa tadi. Tinggal kini lagi guru-guru popularitasnya tinggi, batuan tak tanggung-tanggung, pengikutnya tak tanggung-tanggung, tapi lah milik pun tak tahu sama sekali. So aku dibacakan lillahi ma fis samawati wal ardi. Tanya apa itu? Tadi jawabannya tak boleh rokok. Nah, itu jadinya pertanyaan tadi jawaban. Nah, ketahuilah kasih sayang Rasul dan guru tadi itu dikalahkan oleh kasih sayang Allah. Apa sebab itu? Karena itulah diberi oleh Allah dan kalau dia Pak, kita dah pandai bagi iman. Tak pandai itu. Dia pandainya bagi mato, tak pandai. Nabi dia pandainya bagi kita terima, tak pandai. Allah lah yang memberi itu. Maka oleh sebab itu sebabnya Allah itu disebut dengan Ar-Rahmanir Rahim, pengasih lagi penyayang, kasih melebihi yang lain, sayang di atas yang lain. Itulah Allah Tuhan kita. Nah, makin kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita buktikan kasih sayang Allah tadi, maka akan timbullah sesuatu di dalam diri kita yang disebut tadi dengan kasih kepada Allah, mahabbatullah, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku orang yang kasih kepada Allah itu taatnya kepada Allah dan Rasul. Itu orang kasih kepada Allah. Kamu tanya cik, kita taat? Patuh setengah 5 nilai. Aku nak menjawab, kalau Nabi suruh artikan Nabi larang 2,5 nilai. Taat itu bahasa Arab itu artinya menyenangi. Kalau kita kasih tadi, ya, sakit awak dengan dikasih itu senang juga akhirnya. Boleh kita menjerit. Bapak ibu berbahagia kebenarnya akan juga beromantis seketik. Ibu tahu dengan cewek di sini. Tak kali kena piek untuk dulu dah sini. Tiok kali piek tadi je sayang betapa tu. Aku yang nak kasih. Sakit piek. Kadang-kadang hilang dia orang tua atau bagi tikus, bagi kesayangan mendapat guidance kembali hilang dia. Tak bagian dia terlera hilang pun je ada. Aku iwan dia saya. Itu yang kasih. Itunya yang taat. Jadi taat tak mungkin dapat kecuali kerana kita kasih. Kasih tak akan datang sebelum kita mengenal. Jadi tugas kita kalau Allah tadi kasih sayang, buktikan kasih sayang Allah. Akan timbul lagi dalam hati kita rasa kasih itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lah datang rasa kasih, ada dua kita itu untuk mengupdate ke Tuhan.
sakit awak alhamdulillah, sehat kita alhamdulillah. Ambil mencuba bapak ibu berbahagia. Ya, ke ICU saja ambil 2 kali. Ke doktor saja dalam 2 kali doktor mengecek penyakit tak melimpah, termasuk di Mekah kan. Mekah mau sakit. Nah, buat kami jadi ni. Boleh ke rumah sakit. Ibu di rumah sakit jadi nama dia juga dia tidak ambil. Dan dia tidak preso kenyak, preso ke ken. Akhir-akhirnya dapat dipus ketek. Sudah itu apa ceritanya? Tak perlu doktornya di situ, ada doktor kini tu mereka Turki. Dulu dia nanti dia orang itu. Nah, akhirnya indah obde dia jangan sakit. Tak tentu bed yang kejadian. Ia tak ada bed je. Cik pel pun tak ada bed makan. Aku rasulkan ini. Apa yang dirasulkan? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala disakitkan Allah. Sejak mulai Rasul itu tiba bapak ibu berbahagia. Aku sakit dua terus sampai ke kampung. Sedesis pun, sedetik pun tidak pernah sakit kepala. Tidak pernah sakit tulang. Tidak pernah konek. Tak ada yang dirasulkan. Cuma reaksi dan lotok selalu hilang. Jadi makna oleh sebab itulah kita harus memperbanyak berbuat dan kemudian senangi Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun kalau disakitkan, tapi sakit itu namanya menjadi rahmat ketika sakit yang kita lakukan. Apa bahasa itu? Menjadi rahmatnya kayu jadi rahmat, tapi kalau tidak senang kita kepada Allah, maka kayu akan menjadi laknat dan kemudian sehat akan menjadi laknat. Jangankan miskin, jangankan sakit, seluruhnya menjadi laknat dan itu. Itu yang kita minta sebenarnya dalam sembahyang itu wajib itu 7 kali sehari semalam. Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang betul. Lalu jalan apa? Allazina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Nikmat apa itu? Lomak di PAS sonang 2 itu nikmat namanya. Kan itu tadi. Di Sakina wak sonang 2 itu nikmat namanya. Tapi kayu masalah itu tak mau makan, itu laknat namanya. Ya, dibeli Honda tapi tak pay baca laknat namanya semacam itu. Dapat pangkat korupsi itu laknat namanya semacam itu. Nah kita minta apa? Nikmat. Nah jadi kayu sonam, bangsat sonam, sakit sonam, sehat sonam. Tak menyangkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sakit itu sonam ibu tu gilo ngomongkan. Tak sakit tetap sakit, dia tetap sakit tu. Tapi anak berulang waktu dia itu tadi dikarenakan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teruskan pengajiannya, maka kasih nanti akan berubah menjadi cinta. Nah, kalau cinta itu mulai bangan-bangan tu. Dek kok jadi nyodek. Tuhan lah, tak ada siur dah. Tuhan. Maka indahnya dunia aku kalau dia dirinya. Seolah-olah tak ada artinya surga lain kalau dapat dirinya. Tak ada yang anda harapkan selain daripada dirinya. Aku cinta Allah. Nah, kalau ditarikkan pelajaran, nah maka dia akan berubah nanti menjadi rindu. Apa yang dikecilkan rindu? Lah diliputi seluruh alam tadi dirinya. Cari saja Sulaikha kepada Yusuf. Di waktu Sulaikha mencari awan berarak di atas langit, Yusuf juga jadinya. Di waktu mencari ke bumi, nampak di rumput-rumput juga ada di bumi tadi, Yusuf juga. Di waktu mencari ke Quran, tulisan Yusuf nampak di Quran dari sebelumnya. Aku rindu namanya seperti itu. Tak mulai lopet dari dalam pemikiran. Nah di hati itu kalau diteruskan nama lain, apa nama itu? Sakar namanya. Cari Nabi Yahya. Dia tadi kalau keluar rumah dilandu juga. Kalau itu tak sibat jadi dengan alam semesta atau dengan dirinya tak bedanya. Dan bedanya apa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai menangis karena merindukan Allah, sampai-sampai ditambal dengan bulu-bulu merpati la sompong pipi kode ayamato, de ayamato berubah menjadi darah dan lain sebagainya. Anak itu dimaki.
Hah? Itu bahagia. Nah, jangan lupa kami tadi, orang mencapai yang tingkat kasih itu, harus jangan tak. Nak menjawab bisa apa? Belajar kini. Ya. Jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, begitu tinggi nilainya pelajaran daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi akan menjawab nanti seluruh persoalan yang ditanyakan kepada kita di masyarakat nanti. Nah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana Rasul bima unzila. Tindak yuk katun bisa kita kaji Quran terus kali mengaji. Ya. Nah, kita kaji ini apa je? Apa pun kita kaji. Lillahi samawati wa fil. Dua kata li je Allah je. Lillahi. Kalau kita buka dulu betul lafaz yang samawati, ada kecil lagi. Langit artinya fil ardi, apa yang dikatakan ardi? Fi itu apa yang terkandung di dalamnya? Fi itu mengandung dua kata, dua maksud. Di dalam je, pada je. Jadi kalau kita kini kau fil musalla, di dalam musalla. Kalau ada orang yang di luar, fil musalla juga di musalla. Dua terkandung di mana? As-samawati itu tiga yang terkandung dia. Pertama sekali mafzul atau artinya itu zahiriyah. Yang zahirnya bagi nado dia itu. Aku nado dia itu. Dan kalau kita telusuri lebih jauh, rupanya tak ada yang dia tiawat. Kita kini kan menunjuk kata. Mana dia kini rani menunjuk kata. Kalau ke Amerika kita handphone kini jebus kan? Kamu coba tadi? Mana langit? Yang menunjuk kata itu. Kamu kira-kiranya menunjuk? Ke bawahnya menunjuk. Buatnya balik bumi dan kini tahu tak? Jadi sungguhnya langit zahir bohong. Jadi kalau kita mengecekkan langit tadi di hati, kita sudah didustai oleh yang zahir. Tak ada satu pun yang zahir ke yang tidak butuh. Saya percaya. Oh, kau mudah-mudah gagah-gagah ini ke sebenarnya tidak berubah menjadi peot. Apa itu sudah dipercaya atau tidak percaya? Kalau tidak percaya, tunggu saja nanti. Sekian tahun lagi, kalau kaji gini, oh iya pasalnya berat peot-peot. Kalau obok kini ditanyakan bah hitam, butuh itu. Obok berangsur menjadi putih. Kalau kita tanya ke mata kita gini, sekarang apa bintang? Sekarang serpihan langit. Sebetulnya lebih besar dari bumi yang kita tempati. Kalau kita mengatakan mana yang langit, kita menunjuk kata, rupanya tak, kurang sebalik kita menunjuknya ke bawah ke langit. Artinya segala yang zahir itu tidak bisa kita jadikan patokan yang kita jadikan sebagai kebenaran. Ikun berkembang masuk ini pada dunia. Diajun orang-orang Yahudi, sehingganya Indonesia jadi sasaran. Mengapa? Karena umat Islam di Indonesia itu terbanyak. Sehingga dia jangan umat Islam itu berpikir seperti yang tadi. Kalau dia tunjuk kata, tak tahu lagi dia itu. Kita lagi bohong. Ini tahu tu, musuh kita lagi bohong ini. Jadi artinya menjadilah manusia sangat percaya kepada yang zahir. Contoh, kalau dua kami datang di dokter, lalu dia dua, dan dia pakai biasa. 6 seorang pakai serban, pakai ikal, kemudian pakai jubah, pakai kodang. Mak kira-kira nang bapak ibu segala. Itu memang kaum materialis, materi ukurannya sama sekali. Kalau tidak ancak nampak di matanya buruk. Kalau buruk nampak di matanya tidak doy eloknya tu. Itu kaum materialistis. Orang baratnya sadar di itu, nang kita lah tak kijur. Itu makanya kita kini mengukur segala sesuatunya itu hanya berdasarkan lahir.
Akhir-akhirnya orang berlomba-lomba untuk memperbaiki yang lain. Perbaiki laga, diperbaiki tampilan. Kok mengecek tadi bertimbul-timbuhan nak percaya orang. Balaya layan, baknya dia layan layan. Bagus supaya orang tadi percaya. Membaca qala Nabi Yusuf dia tak tahu. Qala Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Apa betul tu dapat berbalaya. Nak percaya juga. Itunya musyrik-musyrik tersembunyi itu karenanya berpegang kepada yang zahir semata-mata. Padahal yang zahir tadi adalah bohong semua sekali. Nah, banyak bukti.